Seandainya umatku tahu tentang keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan, niscaya mereka berharap 1 tahun itu semuanya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa dimanapun berada, para soimin soimat yang berbahagia, betapa bersyukurnya kita saat ini kita kehadiran bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia, sehingga kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu tentang keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan, niscaya mereka berharap 1 tahun itu semuanya Ramadan. Maka dari itu, beruntunglah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun banyak di antara saudara-saudara kita saat Ramadan masih enggan berpuasa. Padahal puasa itu, kata Nabi, setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah, dan Allah lah yang akan membalasnya. Para ulama memberikan makna dari hadis itu bahwa lipat ganda pahala puasa itu lebih dari 700 kali lipat. Maka ada yang mengatakan sampai 1000 kali lipat. Maka beruntung bagi orang yang berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini, sehingga dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda, khususnya puasa. Oleh karena itu, biar puasa kita benar-benar menjadi puasa yang sah secara fikih dan juga mendapatkan fadilahnya, mendapatkan keutamaannya. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal biar kemudian puasa kita menjadi sah. Yang pertama, cara mengawali puasa. Kita tahu bahwa di negeri kita sering terjadi perbedaan. Tahun ini pun kayaknya berbeda. Saudara kita telah menetapkan Ramadan tanggal 18. Tapi kelihatannya pemerintah akan menetapkan tanggal 19 Februari. Ini akan terjadi perbedaan. Mungkin bagi para elit kita itu hal biasa. Tapi di kalangan bawah ini akan menjadi masalah yang belum bisa terurai. Kita ambil contoh, saya punya teman orang Muhammadiyah, itu kalau puasa, walaupun dia orang Muhammadiyah, dia ikut NU. Jadi pernah saya ketemu, dia jadi imam sholat tarawih malamnya, tapi besoknya belum puasa. Ini kan masalah. Masa malamnya menjadi imam tarawih, besok paginya belum puasa. Dan saya punya teman NU, setiap puasa itu pasti ikut NU, tapi nanti ketika Lebaran ikut Muhammadiyah. Jadi puasanya selalu 28 hari. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita tahu di media sosial, bahkan di siaran langsung TV One, sekelompok orang satu kampung mengadakan sholat Idul Fitri sebelum pemerintah menetapkan. 3 hari sebelum pemerintah menetapkan sudah merayakan Idul Fitri.
Maka kemudian ini kan menjadi kegaduhan di negeri kita. Maka kemudian Kemenak dan juga MUI daerah Gunung Kidul akhirnya konfirmasi kepada tokoh di sana. Dan apa jawabannya? Tidak perlu ribut-ribut, saya sudah nelpon Gusti Allah katanya. Nah seperti itu masalah. Jadi Allah memangnya punya handphone begitu. Ternyata terjadi. Mungkin bagi orang yang tokoh kita itu tidak masalah, tapi ternyata di kalangan bawah masih banyak masalah karena tidak adanya ketentuan hari raya yang sama. Nah, kita tetap berharap suatu saat bisa disatukan di negeri kita ini menjadi satu. Sebenarnya sederhana. Nabi itu mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata sa'bana salasina yauman. Puasalah kalian ketika melihat bulan, berhentilah kalian ketika melihat bulan. Maksudnya berlebaranlah ketika kalian melihat bulan. Bila mana terjadi awan atau mendung sehingga bulan tidak terlihat, maka sempurnakan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Sederhana seperti itu, nggak perlu kita mikir ataupun kita ikut-ikutan yang belum jelas. Maka ikuti saja apa kata pemerintah bahwa puasa melihat bulan dan berhenti puasa ketika melihat bulan. Itu sudah benar. Apalagi sekarang banyak alat-alat yang canggih disiapkan oleh pemerintah. Biar kemudian masyarakat itu merasa tentram dan aman dan nyaman saat melaksanakan ibadah puasa seperti itu. Maka dari itu monggo semuanya ikut yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Hadirin jamaah Ramadan yang saya muliakan, yang tidak kalah penting, nanti rukun puasa. Ada rukun puasa itu diantaranya yang harus kita ketahui sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua menahan diri dari hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, di negeri kita itu biasanya dulu diajari guru-guru kita, habis sholat tarawih itu diajak baca niat bersama. Maka kemudian hal ini banyak disalahartikan oleh saudara-saudara kita bahwa hal itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, oleh Rasulullah. Padahal itu bagian dari cara guru-guru kita dahulu agar supaya umat-umat Islam yang awam itu tidak meninggalkan salah satu rukun puasa berupa niat. Itu biar tidak ketinggalan. Karena kalau sampai tidak berniat maka puasanya tidak sah. Yang kedua tentang imsak. Imsak ini sekarang juga dipermasalahkan oleh sebagian saudara kita. Dianggap itu zaman Nabi tidak ada imsak itu. Padahal imsak itu adalah salah satu cara ulama kita dulu memberikan pengertian kepada umatnya yang masih awam agar supaya beberapa menit sebelum fajar tiba itu agar sudah atau menyudahi acara makan-makan dan minum-minum. Coba bayangkan kalau pas fajar datang ada suara adzan, tiba-tiba mulut kita masih penuh makanan, apa jadinya? Maka dari itu mari kita benar-benar perhatikan dua rukun puasa itu. Diantaranya yang pertama adalah niat. Ikut saja setelah taraweh baca nawaitu sauma godin dan seterusnya. Habis itu waktu imsak sudahilah, jangan ada urusan makan minum. Takutnya nanti adzan kita masih dalam keadaan mulut penuh dengan makanan. Itu dua hal itu. Maka mengawali puasa ikuti saja pemerintah karena itu dalilnya sudah benar. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati wa in gumma 'alaikum fa akmilul iddata sa'bana salasina yauman. Yang kedua rukun puasa, niat bareng-bareng malam hari, jangan lupa. Habis itu kalau udah imsak sudah tidak perlu makan lagi. Saya kira itu semoga bermanfaat dan membawa kebaikan baik dunia maupun akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.